Oke, jadi nanti si operator ada di komputer saya. Semua jawaban yang dibutuhkan untuk pertanyaan-pertanyaan audiens nanti WA-nya ke WA saya di WhatsApp sini. Ya, silakan Noli, kita mulai pembelajaran bahasa Arab untuk presentasi kelompok pertama sejarah perkembangan kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alan ismi Nurlidan Ardiansa. Di sini saya akan mempresentasikan mewakilkan kelompok 1 tentang sejarah Khot. Khot atau kaligrafi Arab di perkembangan masanya ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, dan pasca Bani Abbasiyah. Kaligrafi Arab adalah seni tulisan Arab yang indah, bernilai tinggi dalam budaya Islam dan memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam melalui penyalinan Al-Quran dengan teknik penulisan yang unik dan rapi. Perkembangan kaligrafi Arab dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Islam datang ke bangsa Arab, para penduduk masih kurang paham tentang membaca dan menulis. Malaikat Jibril pun berkali-kali memberitakan Nabi Muhammad untuk membaca dan menulis, namun Nabi Muhammad pun tidak mampu secara maksimal untuk melakukannya. Khot Kufi merupakan bentuk kaligrafi tertua yang muncul sekitar abad ke-7 Masehi, berasal dari kota Kufa, negara Irak. Kesimpulan dari materi ini, sejarah Khot, kaligrafi merupakan seni keislaman yang sangat indah dan sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Pada setiap tulisan-tulisan Arab, kaligrafi yang memiliki makna yang sangat indah berupa nama-nama Allah dan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna begitu paripurna. Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad menangani masalah murtad dan ekspansi Islam ke luar Jazirah Arab. Umar bin Al-Khattab 634 Masehi sampai 644 Masehi, perluasan wilayah Islam sangat pesat: Mesir, Persia, Suriah, Palestina, dan lain-lain. Pembentukan sistem administrasi dan hukum Islam. Dan ada Utsman Ibn Affan 644 Masehi sampai 656 Masehi. Penyusunan dan pembukuan Al-Quran memperluas wilayah Islam ke utara Afrika dan Asia Tengah. Dan ada Ali bin Abi Thalib 656 Masehi sampai 661 Masehi. Terjadi perpecahan internal, perang Jamal dan perang Siffin. Khalifah setelah terbunuhnya Utsman. Pembunuhan Ali oleh kelompok Khawarij menandai akhir masa Khulafa Rasyidin. Dan ada di masa keberhasilan Bani Umayyah, perluasan wilayah kekuasaan Islam hingga Spanyol, Afrika Utara, India, dan Asia Tengah. Penerapan sistem birokrasi dengan pengaruh Persia dan Romawi. Kemajuan ilmu pengetahuan seperti kedokteran, filsafat, dan arsitektur. Pembangunan infrastruktur termasuk Masjid Umayyah di Damaskus. Dan ada kemunduran Bani Umayyah, kesewenang-wenangan pemerintah, pemberontakan dari kelompok Syiah, Abbasiyah, dan Mawali, kekalahan dalam revolusi Abbasiyah 750 Masehi. Kemunduran dan kehancuran Bani Abbasiyah ada di perebutan kekuasaan, serangan Mongol, dan dampak masa Bani Abbasiyah terbentuknya kekhalifahan baru. Mungkin segini aja dari sejarah Khot atau kaligrafi Arab dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ya. Berarti kita perlu diskusi panel ya. Kalau diskusi panel itu nanti kan 3 pembicaranya, mereka masing-masing ahli gitu kan. Ini masih diskusi biasa dulu. Kita belajar untuk diskusi biasa dulu. Bagaimana sejarah awal perkembangan kaligrafi Arab? Kaligrafi Arab berkembang sejak abad ke-7 Masehi setelah turunnya Al-Quran. Pada awalnya tulisan Arab masih sederhana, tetapi berkembang dengan pengaruh dari peradaban Persia, Romawi, dan Bizantium. Saya Muhammad Febiana dari kelompok 5 izin bertanya, apa perbedaan utama antara Khot Kufi dan Khot Naskhi? Digunakan dalam penulisan buku dan Al-Quran. Ranti dari kelompok 3. Wangi. Mengapa kaligrafi sangat dihargai dalam peradaban Islam? Ya, karena dalam Islam seni rupa figuratif menggambar manusia dan hewan sering dihindari,
sehingga kaligrafi menjadi bentuk seni utama dalam menghiasi manuskrip, naskah, dan bangunan. Itu berapa lama kalian bikin slide atau presentasinya? Satu hari, Pak. Wih, keren, luar biasa. Kita itu kalau di push itu langsung keluar ya potensinya ya. Apa ya halangan terbesar kelompok 1? Paling dari iya, dapat dari antar kelompok, lupa ininya konsep materinya, PPT-nya. Jadi sejarah tadinya mau dihabis semuanya, cuman ngambil dari jenis-jenis kota. Awal perkembangan saya, Pak. Oh, cakep lah. Seenggaknya kelompok 1 sudah ada effort ya. Kita beri aplaus kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ismi Putri Nabila. Saya selaku presenter dari kelompok 2 ingin menyebutkan apa aja nih jenis-jenis dari hot. Jadi, sama seperti bahasa Indonesia yang memiliki banyak gaya penulisan, kaligrafi juga punya banyak penulisan. Tulisan populer biasanya diberi dengan nama akhlak asitok yang memiliki arti tulisan 6. Apa aja sih tulisan 6 itu? Yaitu ada sulut, nasti, raihani, mutaka, tauki, dan riko. Kemudian rika. Kemudian dengan berkembangnya zaman, maka muncul nih ada 3 hot, yaitu taklik, nastalik, sikaster. Dan masih ada hot gaya lainnya. Di sini ada hot sulut. Hot sulut itu memiliki arti sepertiga dan tulisannya juga lebih fleksibel dan plastis. Gaya ini biasanya sering kita temui di dinding-dinding bangunan Islam. Ada lagi hot nasti yang ada pada abad ketiga Hijriah yang berasal dari kata nafako yasuku yang artinya telah menghapus. Karena hot nasti ini telah menghapus hot sufi. Dan hot ini biasanya digunakan untuk menulis Al-Quran, hadis. Ada juga hot diwani yang berasal dari Turki Utsmani yang awalnya digunakan untuk menulis dokumen kepentingan pemerintahan dan sekarang hanya digunakan untuk dekorasi. Dan ada lagi hot Farisi yang dikenal dengan hot taklik yang berasal dari Iran setelah Islam sampai di Persia. Hot ini memiliki ciri khas yang condong ke kanan dan lebar hurufnya terkadang tidak sama. Hot diwani jali sama seperti hot diwani tapi lebih jelas karena jali sendiri memiliki arti jelas. Hot kufi ini yang paling tertua yang dinamakan hot kufi karena mulai terkenal di wilayah Kufah dan Irak pada abad ke-7. Hot ini terbagi menjadi 2, yaitu taklir yang ditulis secara bebas dan juga secara geometris dengan mengutamakan ketelitian ukuran. Hot rik'ah yang ditemukan oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuri dan Sultan Abdul Hamid pada abad ke-15. Hot ini biasanya digunakan masyarakat untuk menulis karena lebih mudah dari hot lainnya. Hot mutaka adalah perkembangan gaya dari hot sulut yang diciptakan oleh Ibnu Bawat, kaligrafer terpopuler setelah Ibnu Mukhlar. Hot mutaka ini biasanya tulisannya sangat samar dan hanya bisa dicermati oleh orang yang aktif dalam membaca tulisan ini. Hot raihani diciptakan oleh Ibnu Bawat yang akrab dengan Ali bin Al-Ubaid Al-Raihan. Hot ini bentuknya mirip dengan hot sulut, namun lebih lebar dan panjang serta terdapat syakal di dalam hurufnya. Hot tauki yaitu tanda tangan karena para khalifah dan perdana menteri seringkali menggunakan ini untuk menandatangani tulisan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sekarang sesi tanya jawab telah dibuka. Silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Isna dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja yang terdiri dari tulisan aklam asitok? Asitah. Jadi aku mau jawab pertanyaan dari kelompok berapa?
Dari aku mau jawab dari kelompok 1. Di sini tuh tulisan dari Aklam Asitoh itu ada sulut, raihani, nasi, tauki, rikoah, mutakoh. Tadi kan dijelasin ya, khat kufi dan khat naski. Itu tuh apa sih perbedaan utama di antara kedua khat itu? Di sini aku mau jawab pertanyaan Bella dari kelompok 3. Di sini tuh ada yang membedakan antara sulut dan khat naski itu tuh dari hurufnya yang berbeda. Jadi kalau alifnya sulut itu dia lebih panjang dan melengkung. Nah kalau misalnya khat naskinya itu alifnya dia lebih pendek dan lurus. Nih bisa dilihat. Terus juga di sini ada tulisan ba. Kalau ba-nya sulut itu, ba itu memiliki ekor yang lebih panjang dan melengkung. Terus kalau khat naski itu dia memiliki ekor yang lebih pendek dan lurus. Kelompok 3 gimana jawabannya? Masuk nggak? Masuk nggak? Lumayan. Coba begini, kan sebenarnya masih ngawang-ngawang nih karena ketika panjangnya si sulus itu lebih panjang alifnya katanya gitu. Kalau alifnya nasi itu berapa titik kemarin? 5 ya. Ya, nasi itu panjang titiknya 5 alifnya. Si alif panjang titiknya 5. Kalau sulus kira-kira berapa, Pak? Kan lebih panjang katanya. Ada lagi yang mau bertanya? Apa keunikan dari khat sulut dibandingkan dengan khat diwani? Jadi keunikan dari khat sulut dan khat diwani itu dia kalau sulut itu lebih fleksibel dan plastis ya seperti yang aku jelasin tadi. Terus juga kalau khat diwani itu biasanya dia cuma sekarang itu tuh digunain buat dekorasi dinding gitu, bangunan Bangunan Islam ya. Islam ya.